Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 7 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, tutur kata seseorang, sikap dan tingkah laku seseorang menunjukkan hatinya. Orang yang suka ngomong kasar dan disertai sikap dan tindakan yang kasar serta semena-mena pada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih kecil dan miskin, jelaslah bahwa ia bukan orang yang berhati baik. Sebaliknya, tutur kata orang yang selaras dengan sikap dan perbuatannya, yang lembut, rendah hati, penuh perhatian pada orang lain siapapun itu, tentulah orang itu berhati baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua seluruh umat Katolik merayakan Hari Raya Hati Kudus Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Mengapa hati Yesus dirayakan? Tentu secara liturgis berangkat dari devosi umat kepada hati kudus Tuhan Yesus yang berkembang sejak dipopulerkan oleh Santa Margareta Maria Alacoque pada abad ke-17. Akan tetapi, intisari perayaan hati kudus Yesus terletak pada kasih Allah yang begitu besar dan agung, yang penuh belas kasihan dan yang kehendaknya cuma satu, untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia. Ini semakna dengan kata Yesus dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan pada sabda Tuhan hari ini, Yesus mengungkapkan kualitas hatinya yang murah hati dan belas kasih itu. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Merayakan hati kudus Yesus sama dengan merayakan kasih Allah yang tak terhingga.
Kualitas kasih Allah itu tidak lain memberikan segalanya yang perlu demi keselamatan kita umatnya. Mungkin lalu kita bertanya, apa bentuknya? Jelas. Bentuknya melalui pemberian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Maka begitu berharganya kita umat manusia ini di hadapan Allah. Kini Allah juga mengasihi kita sebagai alasan kita dipilih menjadi umatnya, yaitu umat yang percaya kepada Kristus. Dikasih Allah adalah nilai dan martabat asli diri kita umat manusia. Kita berharga dan bernilai bukan karena kita pandai atau kita saleh, kita rajin berbuat baik, kita rajin berdoa, dan lain sebagainya. Kita ini bernilai dan berharga di mata Tuhan karena kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan Hari Raya Hati Kudus Yesus mau menyatakan rahmat dan kasih itu untuk kita semua. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita syukuri rahmat anugerah Tuhan yang telah memberikan dirinya, memberikan hatinya untuk kita umatnya. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.